Selamat pagi Ibu, apa kabar Bu? Baik. Boleh tahu Ibu perkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Aprosina Megawati. Saya kepala sekolah SMP 7 Satap Kayan Hulu. Terima kasih Bu. Baiklah, saya mohon izin Bu meminta waktu Ibu sebentar ini untuk melakukan wawancara terkait tugas saya dari pendidikan guru penggerak Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu, di antaranya yang pertama yaitu terkait pengambilan keputusan Ibu atau kebijakan Ibu di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Di antaranya ketika berhadapan dengan beberapa kasus yang dapat berupa dilema etika dan juga rujukan moral. Bagaimana pendapat Ibu terkait hal itu? Oke, mungkin untuk etika moral itu saya melihat dari segi hukum dulu, apakah kasus tersebut melanggar hukum, atau jika dia melanggar hukum maka sudah tentu benar lawan salah atau lawan benar. Itu dilema etika dengan cara saya menganalisis apakah keputusan yang akan diambil benar atau salah dalam mengambil keputusan dengan bijaksana. Mungkin itu. Jadi seperti itu. Selama menjalankan sebagai pimpinan satuan pendidikan itu, di dalam mengambil keputusan sekolah terkait kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan, jadi ada sama-sama benar Ibu. Bagaimana Ibu menilai atau mengambil keputusan itu? Apa dasar Ibu mengambil? Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu mungkin saya mengumpulkan fakta siapa yang terlibat. Kemudian setelah itu saya menganalisis benar salahnya, kemudian saya membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Setelah itu dengan penelusuran masalah, kemudian saya mengidentifikasi masalah tersebut hingga terbentuknya kesimpulan. Mungkin seperti itu dalam mengambil keputusan. Dari situ maka prosedurnya sudah jelas ya Bu. Ada tahapan-tahapan tadi di mana harus mengumpulkan fakta dan juga melihat saksi-saksi, dan juga kita mengidentifikasikanlah biar jelas agar keputusan itu juga bagus ke depannya. Selanjutnya Bu, ada hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Ibu? Hal yang pertama, saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Kemudian Ibu, apa menjadi batu sandungan atau tantangan ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Batu sandungan dengan saya menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen kasusnya, dilema dalam pengambilan alternatif diskusinya, dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Nah, kemudian Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Ketika ada suatu kasus atau ada suatu masalah, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau bagaimana Bu? Atau ada Ibu akan melakukan jadwal untuk menyelesaikannya? Gimana prosedur yang Ibu akan lakukan? Untuk hal itu mungkin bisa kita lihat dari cara kasusnya dulu, seperti apa masalahnya. Nah, dengan mencari keputusan terbaik, mungkin karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, mungkin yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin ya dengan mencari tahap pertama mungkin dengan kita memanggil dulu siapa yang masalahnya seperti apa, kemudian baru kita selesaikan. Mencari dasarnya dulu, mungkin bisa kita, kalau memang masalahnya agak ringan bisa kita selesaikan dalam hari itu juga. Tetapi jika masalahnya agak berat, mungkin bisa di tahap berikutnya dengan mengumpulkan mungkin bisa pihak keluarga atau yang lain seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Apa faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Faktornya mungkin
selain mengajak warga sekolah mengajak warga sekolah, kemudian wali murid, orang yang kemudian memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan atau mungkin keluarga dari pihak terkait dalam situasi permasalahan tersebut. Oh, berarti ada dukungan dari rekan-rekan guru dan juga warga sekolah maupun komite. Iya, stakeholder. Stakeholder. Nah, terakhir Ibu, dari yang telah Ibu sampaikan, apa yang bisa kita petik atau dipetik dalam mengambil keputusan itu? Ibaratnya itu dia punya apa? Dia punya keuntungan lah yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang selama ini Ibu dapati. Mungkin yang bisa saya petik dari semua kasus-kasus ini, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan solusi. Jadi tidak mengambil keputusan itu dengan semua hati kita paling tidak kita menyelesaikannya dengan penuh pertimbangan, kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan dulu. Jika pertimbangan ini kita selesaikan bagaimana caranya, mungkin begitu solusinya. Jadi ini pelajaran yang bisa diambil. Jadi untuk sementara wawancara saya terkait tugas saya pendidikan guru penggerak sekian Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Guntur atas memberikan waktunya kepada saya untuk mewawancarai tugas daripada wawancara pimpinan saya. Kemudian ini boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Kam Sirajudin, bertugas sebagai kepala sekolah di SDN 19 Sungai Jaung, tepatnya di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Ya, terima kasih Pak. Tanpa berpanjang lebar nih Pak, langsung saja pada inti pertanyaannya Pak. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak atau cara Bapak dalam identifikasi kasus-kasus yang Bapak terima antara dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, jadi terkait pertanyaan Pak Sapi ini yang mengenai cara mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul di sekolah, baik itu kasus yang misalnya dilema etika, bujukan moral dan sebagainya, itu biasanya pertama-tama kasusnya itu biasanya terlebih dahulu disampaikan oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian terkait apakah itu dilema etika, apakah itu bujukan moral, biasanya saya akan mendengarkan dulu apa-apa saja, kemudian bagaimana proses terjadinya sebuah masalah yang muncul, kemudian saya memanggil rekan-rekan guru yang lain untuk melihat kira-kira kasus ini apakah termasuk sebuah kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Biasanya itu kan muncul daripada kasus tersebut itu kita lihat dari kejadiannya. Kemudian siapa-siapa yang terlibat, kita harus ketahui. Kemudian yang terlibat itu misalnya apakah siswa dengan siswa, ataukah guru dengan siswa. Nah, seperti itulah cara saya di sekolah sebagai pimpinan dalam mengetahui kasus tersebut apakah termasuk di bujukan moral ataupun kasus tersebut ya, Pak. Kasus-kasus lain. Ya, seperti itu, Pak. Ya, itu berarti sudah biasa, Pak. Sudah paham lah ya, Bapak ya terkait dilema etika atau bujukan moral ya, Pak. Iya, memang hal-hal itu memang
sering terjadi. Iya, ya, Pak. Dan dalam satu semester itu biasanya lebih banyak terjadi antar siswa. Oh iya, Pak. Ini lanjut nih Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak menjalankan seandainya ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak? Bagaimana Bapak akan mengambil keputusan di antara dua yang benar, Pak? Nah, berarti artinya kasus ini dalam ranah dilema etika karena antara benar lawan benar. Iya. Kalau saya sebagai kepala sekolah, biasanya kasus tersebut saya harus betul-betul memahami siapa yang terlibat. Saya panggil gurunya yang lebih paham tentang bagaimana proses terjadinya masalah itu kan. Yang pertama, wali kelasnya tersebut. Kalau misalnya kasus itu terjadi pada sebuah kelas yang dimana kelas itu kan penanggung jawabnya adalah wali kelas. Nah, kita ini kan sebagai kepala sekolah biasanya hanya mendapatkan laporan, baik itu laporan secara langsung dari orang tua ataupun memang secara langsung dari wali kelas. Oh iya, Pak. Nah, yang pertama biasanya saya akan memanggil wali kelas. Saya akan mengetahui bagaimana kejadian tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwa masalah ini antara benar lawan benar, biasanya dalam menentukan sebuah keputusan itu saya lebih mengutamakan berpihak kepada yang lebih sedikit atau yang lebih kecil kemungkinan kemungkinan terburuk yang terjadi. Oh iya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya bersaling berkaitan nih Pak pertanyaannya nih Pak. Bagaimana tantangan ketika Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Apakah ada tantangannya Pak? Iya, tentunya tantangannya itu kita sebagai kepala sekolah yang pertama adalah cara mengambil keputusan itu kita harus bertanggung jawab, karena apapun keputusan yang kita ambil, baik itu salah menurut masyarakat atau mungkin benar, itu tetap kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan. Seperti itu. Itu yang pertama. Itu tantangan terberatnya, itu memang menarik kesimpulan. Menentukan kesimpulan, menentukan apa yang harus kita ambil. Tapi terlebih dahulu, sebelum keputusan itu kita buat, memang komunikasi antara guru dengan segala berbagi pihak itu memang harus kita intens laksanakan. Karena kita takutnya ketika kita mengambil sebuah keputusan, ternyata keputusan itu dampaknya kepada pihak sekolah atau satuan pendidikan lebih banyak daripada keputusan yang harusnya kita abaikan. Jadi justru keputusan yang kita ambil itu dampaknya lebih besar daripada keputusan yang sebelahnya tadi. Justru lebih menurut saya pribadi, karena kita berada di lingkungan sekolah yang misalnya terpencil, itu kadang kita terkendala di komunikasi. Jadi kesalahpahaman ketika kita menjelaskan sesuatu, kemudian rekan guru atau masyarakat yang kita ajak komunikasi itu berbeda pandangan dari apa yang kita sampaikan. Oh iya, ya jadi seperti itu ya Pak. Selanjutnya nih Pak, ada beberapa hal lagi yang saya ingin tanyakan nih Pak. Berarti itu kita harus mendengar saran-saran dari kawan-kawan juga ya Pak, berarti ya Pak. Kemudian ini Pak, tatkala mengambil sebuah keputusan Pak, berdasarkan dilema etika, apakah Bapak akan menyelesaikan di tempatnya langsung atau akan menjadwalkannya di kemudian hari atau bagaimana Pak? Bagaimana prosedur Bapak? Kalau misalnya di dilema etika itu kondisional Pak. Kondisional. Jika menurut kita sebagai pimpinan yang masalahnya itu masih kita anggap
kecil yang tidak melibatkan pihak dari luar sekolah, itu bisa kita langsung selesaikan di tempat. Tetapi ketika persoalan itu melibatkan semua elemen, yang misalnya orang tua, kemudian guru, kemudian peserta didik, maka langkah yang kita ambil adalah kita harus menjadwalkan kegiatan supaya kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan tersebut. Gitu. Ini berikutnya nih Pak, adakah Bapak faktor-faktor atau faktor-faktor yang memperlambat atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah ada Pak? Kalau faktor yang memperlambat sih biasanya itu ketika kita membuat sebuah jadwal rapat yang bisa melibatkan orang tua dan unsur komite, itu salah satunya biasanya waktu. Jadi ketika kita merencanakan kita sudah menentukan jadwal, kemudian kita ketahui ternyata orang tuanya tidak bisa hadir, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa peserta didik ini memiliki ragam pekerjaan orang tua, apalagi yang ada di tempat terpencil itu kita tidak bisa memaksakan waktu yang dimana waktu tersebut itu orang tua gunakan untuk bekerja. Oh iya Pak. Nah, itu salah satu penghambat yang inginnya kita sebagai kepala sekolah ketika ada masalah, kita ingin segera menyelesaikan besok atau lusa, tetapi karena faktor pekerjaan orang tua, maka kita harus tunda menunggu waktu orang tuanya bisa sempat. Itu salah satunya yang memperhambat. Tetapi kalau yang mempermudah itu, biasanya kita melibatkan perang. Jadi kita dipermudah karena peran komite yang bisa membantu mewakili orang tua untuk menyelesaikan masalah, dan itu yang biasanya kita lakukan di sekolah ketika masalah tersebut itu melibatkan orang tua, maka kami menggunakan komite sebagai perwakilan dari orang tua untuk menyelesaikan masalah. Karena di sekolah saya itu sepenuhnya masyarakat sudah mempercayakan ketika ada sebuah persoalan yang terjadi, maka komite yang menjadi inisiatif, kemudian inisiator untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Oh, ini ada pertanyaan yang terakhir nih Pak. Berarti ada beberapa faktor yang mempermudah dan juga ada yang memperlambat ya Pak. Dari kesemua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait kasus-kasus entah itu dilema etika atau bujukan moral, ini saya ingin menanyakan apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak petik atau bisa Bapak ambil pengalaman Pak dalam mengambil keputusan Pak? Iya, jadi setiap kasus yang terjadi, baik itu dilema etika, baik itu bujukan moral, setiap persoalan itu yang pastinya itu memiliki pembelajaran baik kepada saya sebagai pemimpin, pembelajaran kepada satuan pendidikan, pembelajaran untuk guru-guru, bahwa setiap persoalan itu ketika bisa diselesaikan dengan baik, maka itu akan menjadi pembelajaran ke depannya. Sehingga ketika ada hal-hal persoalan yang menyerupai dengan persoalan yang sudah kita alami, itu akan menjadi mudah kita selesaikan karena kita ambil pelajaran daripada masalah-masalah yang sudah lalu. Nah, seperti itu pembelajarannya. Ya, mungkin sekian nih Pak wawancara kita Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan tempatnya. Ya mungkin lain waktu lagi kita mungkin akan bisa lagi mengobrol-ngobrol atau berbincang-bincang terkait masalah pengambilan keputusan nih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.